Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar lebih lagi tentang yang lalu itu 7 foundations atau 7 fondasi, yang sekarang akan ada 8. Yaitu pagi hari ini akan dibahas 4 dan nanti sore akan dibahas 4 lagi. Tapi kali ini saya tidak sendiri, nanti akan ada tim dari Discipleship Shekinah yang ikut sharing. Supaya hal ini akan kita bahas dari beberapa sudut, yaitu dari beberapa pengalaman orang lain juga, dan juga dari beberapa pengetahuan atau revelation, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita bisa berbeda-beda. Nah, pagi hari ini yang akan saya bahas, kita akan bahas lagi tentang discipleship. Ini sedikit review dari awal. Discipleship ini dasar dari kekristenan. Yang dikatakan ini namanya adalah The Great Commission atau mandat yang besar dari Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini dimana kita harus berjalan. Diawali dengan kita menjadi seorang murid, tapi setelah itu tugas kita semua adalah ini. Yang berikutnya, discipleship berasal dari kata disiplin, yang berarti disiplin yaitu dikasihi. Dikasihi itu bisa dengan sangat banyak macam. Bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu melalui sebuah pengalaman, bisa jadi Tuhan mengajarkan sesuatu melalui sebuah teguran atau nasihat. Bisa jadi Tuhan sedang mendisiplin kita dengan cara-cara yang Dia mau. Karena kita percaya Tuhan kita punya sangat banyak cara untuk mendisiplin kita atau mengasihi kita. Lalu dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. For God so loved the world that He gave. Ini adalah kasih yang diberikan. Kenapa Tuhan turun, kenapa Tuhan mau menjadi murid juga. Next. Nah, ini Yesus hadir di bumi. Yesus hadir pertama kali ini untuk menjadi, untuk memuridkan. Tapi Yesus juga pertamanya itu menjadi murid. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlahir sebagai manusia. Sama halnya dengan kita ini. Yesus taat kepada Bapa ketika diutus di bumi. Dia menjadi murid yang taat. Dia menjadi anak yang taat. Dikirim ke bumi. Tapi karena Yesus 100% manusia saat di bumi, maka dia juga seperti kita. Artinya apa? Ketika ayahnya ini adalah seorang tukang kayu, maka mungkin Yesus belajar. Ketika belajar ada proses pembelajaran dimanapun bagian dari hidup kita. Ketika kita melalui proses pembelajaran, apapun itu, di umur berapapun kita itu sedang menjadi murid. Ketika kita melalui sebuah proses dan itu menjadi pembelajaran kita, itu artinya Tuhan sedang mengajar kita. Itu artinya Tuhan sedang berkata, nak belum selesai, kita harus tetap belajar dan kita tetap harus menjadi murid. Tapi dia juga murid Allah karena sehingga dia mau diutus ke bumi untuk memuridkan kembali. Yang berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke chapter 2, yang tadi ini kita adalah review. Saya minta videonya disiapkan. Kita akan melihat sebuah video. Bagaimana jika pergi terlihat seperti ini? Dikatakan tadi pergi menjadikan murid semua bangsa murid. Gimana kalau lebih sedikit kumpulnya, tapi lebih banyak kita datang ke rumah-rumah. Sedikit event, sedikit building, sedikit program, sedikit meeting.
kita akan lebih bebas untuk mengalami kasih-Nya, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk membebaskan orang, untuk memimpin, untuk mengutus orang-orang. Kita membuat semakin banyak murid seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Paulus lakukan, seperti yang semua murid-murid Yesus lakukan. Kita menabur benih, dan ini adalah misi kita, The Great Commission. Kita menabur kasih, kita menabur kebebasan, kita memimpin, dan kita akhirnya mengutus. Ini adalah pemuritan. Dimulai dari satu menjadi banyak, dan ini adalah gereja Tuhan. Ini video yang sangat luar biasa, saya temukan di Facebook. Dan saya waktu itu, waktu nonton, saya bilang, wah ini luar biasa, ini seperti YWAM. Dalam arti kata bukannya YWAM tidak ada conference, bukannya YWAM tidak ada acara meeting yang besar. Mereka ada, tapi mereka gunakan itu untuk apa? Untuk membangun satu sama lain, untuk mengumpulkan beberapa YWAM dan beberapa youth leaders, beberapa leaders dari YWAM. Tapi yang lebih banyak atau porsi yang lebih besar yang mereka lakukan adalah pengutusan. Pengutusan setiap orang, tapi dimulai dari apa? Dimulai dari pemuritan. Satu kali saya bertemu dengan salah satu leader dari Youth with a Mission LA. Waktu itu saya bertemu di lapangan, artinya on the field, atau ketika kita di tengah-tengah perjalanan misionari kita di Brasil, salah satu leader ini ada yang datang karena selalu dikirim untuk ngecek bagaimana kondisinya di lapangan. Nah, satu kali waktu saya ngobrol, saya penasaran. Dia bilang, oke, gimana kamu ada pertanyaan apa, gimana kamu ada masalah apa yang dihadapi selama ini. Terus aku tanya, aku pengen tahu visinya YWAM itu apa sebenarnya. Jadi secara garis besar, nah dia bilang gini, visinya adalah memberikan experience atau pengalaman bagi murid-murid ini bagaimana mengalami menjadi seorang misionaris. Oh gitu. Terus dia bilang caranya ada macam-macam atau alias misinya. Itu dari visi, kalau dari misi ada beberapa pelayanan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah evangelism. Salah satunya adalah mercy ministry. Mercy ministry ini mereka banyak sekali lakukan di Thailand. Mereka mengutus dan mereka selalu bangun hubungan untuk dengan beberapa Youth with a Mission di Thailand. Karena mereka punya yang namanya Mercy Ministries. Itu mereka jalankan hubungan, yaitu mereka reach out atau penginjilan ke banyak sekali yang menjadi korban dari prostitution di Thailand. Dan mereka itu sangat luar biasa. Setiap setahun mungkin ada 2 kali mereka kirim tim terus ke Thailand. Istilahnya mereka menabur benih di sana. Seperti yang tadi di video itu, mereka menabur benih di setiap tempat. Tapi mereka juga ada tim follow up. Jadi mereka menabur benih di Thailand, mereka di sana ada hostnya. Nanti setelah berapa lama lagi akan ada tim lagi yang berangkat. Mereka menabur benih di Brasil, nanti setelah berapa lama lagi ada tim yang berangkat ke Brasil. Karena apa? Karena mereka tahu, oh ini benih yang ditabur. Setelah benih ini ditabur, nanti dari situ tumbuh.
Setelah tumbuh satu, nanti kita akan pegang satu orang ini jadi koneksi kita dan jadi salah satu leader di sana. Dan dari situ nanti dia akan menyebar lagi. Orang ini mempunyai anak buah, terus mereka punya tim yang akhirnya nanti bisa kerja lagi. Jadi setiap ada tim yang datang, sudah ada tim dan mereka mulai kerja lagi dan mulai kerja lagi. Seperti itu. Mulai terus menabur benih dan terus menabur benih. Puji Tuhan sekali, saya pribadi bisa belajar sebuah model dari discipleship yang berbeda. Walaupun memang ada di kala-kala waktunya kita memerlukan KKR besar, waktunya kita memerlukan, kenapa disebut KKR itu kan kebangkitan rohani. Nah itu kita sebenarnya sedang belajar. Di setiap KKR kita sedang belajar. Kita sedang menyerap, kita menjadi murid. Sebelum apa? Sebelum kita diutus. Tapi tujuan akhirnya adalah launch. Tadi kan ada 3, ada love, ada lead, ada launch. Tujuan yang akhir adalah pengutusan. Kita akan diutus, dikirim ke satu tempat di mana nantinya sekarang mungkin kita masih belajar. Saya berbagi sesuatu, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian belajar, tapi saya juga belajar. Tapi nantinya ke depannya kalian yang akan mengambil posisi seperti saya. Yaitu kalian akan diutus, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian akan diutus. Dan di situ ditempatkan untuk menabur benih. Untuk mendapatkan murid lagi. Untuk menabur benih, menabur dan terus menabur benih. Nah ini sebelum kita masuk ke evangelism, nanti malam ada satu poin ekstra yaitu evangelism. Kita belajar dulu bagaimana ciri-ciri menjadi murid. Next. Ini versi lebih lengkapnya dari yang lalu. Ciri yang pertama mau diajar. Mungkin yang lalu ayatnya belum lengkap. Sekarang kita sudah ada ayatnya. Amsal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ini kunci pertama menjadi murid. Kita mencintai didikan apapun itu dan seberapa keras Tuhan mendidik, melalui siapapun itu kita tidak pernah tahu. Di dalam hidup akan banyak datang didikan-didikan, karena itu mengikis dan membentuk kita. Sama halnya ketika saya di YWAM, saya datang dengan, saya merasa, ini yang jadi leadernya lebih muda dari saya, apakah saya mempertanyakan, sebenarnya bukan mempertanyakan apakah mereka bisa, tapi saya mempertanyakan apakah mereka ini qualified buat mimpin berapa banyak orang ke satu negara dengan sangat sekali faktor resiko sangat banyak sekali. Tapi dari situ kita belajar, kita terproses, terbentuk satu sama lain dan timbullah yang namanya didikan. Dan di situ kita mau diajar. Kita harus yang namanya mempunyai kerendahan hati. Karena unity ini dalam satu tim akan muncul dari kerendahan hati yang korporat atau yang bersama-sama. Yang berikutnya adalah mau melayani. Pertama kali kita datang di YWAM waktu itu, pertama kali aku udah datang. Si leadernya, school leadernya ini terus bilang, kamu tahu gak? Yang kalian harus lakukan adalah serve atau melayani. Melayani. Dia selalu bilang serve. Maksudnya apa? Dimanapun nanti kalian ditempatkan, kalian disuruh apapun, lakuin. Ketika pemimpin kalian bilang, oke, hari ini kamu ditugaskan untuk bikin drama untuk anak-anak. Kamu harus lakuin, karena apa? Kita sedang melayani anak-anak itu. Ketika satu kali kita ditempatkan yang lain,
ditunjuk. Sekarang hari ini si B, kamu ditempatkan untuk melayani, kamu hari ini bawakan firman Tuhan. Maka mau gak mau kita harus mau melayani. Karena apa? Karena anak manusia di Markus 10 ayat 45 datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mereka bilang, para leaders kita bilang, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, dia datang ke bumi untuk melayani, maka kita harus datang ke orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kita melayani dengan apa? Dengan apapun caranya yang kita bisa lakukan. Dengan kita berbagi waktu kita. Dengan kita berbagi kesaksian kita. Itu bagaimana kita melayani mereka. Yang berikutnya. Kita harus mempunyai sebagai murid. Kita harus mempunyai ketekunan dan kegigihan. Di Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita itu kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketekunan ini menjadi salah satu kunci yang sangat luar biasa bagi kita, karena ketika kita sudah di lapangan atau ketika kita diutus, challenge yang paling berat adalah ini. Ketekunan, kegigihan, dan konsisten. Ini challenge yang terberat karena apa? Ketika kita menjalani itu, yang dihadapi seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berapa banyak rejection yang orang berikan, berapa banyak orang yang menyepelekan kita, berapa banyak orang yang menganggap rendah kita. Ketika di lapangan, ketika kita berusaha melakukan ini, melakukan mandat ini, berapa banyak orang yang akan menertawakan kita. Sangat banyak, karena ketika di lapangan berbeda dengan kita di kelas. Istilahnya oke, kita sudah belajar jadi murid, ketika dilepas jadi praktek. Ini kunci yang utama, ketekunan dan kegigihan. Waktu itu ada satu kesempatan, kita bertemu dengan beberapa orang. Dan mereka ini ngobrol dengan tim kita. Walaupun ngobrolnya sangat susah karena harus pakai bahasa Brasil. Tapi di tengah-tengah ngobrol itu, mereka mulai tertarik. Tapi ada beberapa orang yang menolak. Ada 4 orang, 2 orang menolak mentah-mentah, 2 orang tertarik. Padahal mereka ini satu kelompok. Tapi kita tidak berhenti di situ. Besoknya kita datang lagi ke tempat mereka nongkrong. Dan ini kuncinya, ketekunan dan kegigihan. Dan sampai beberapa hari, satu kali, salah satu dari 4 jadi 2, jadi tinggal 1. Kita ketemu lagi dengan dia, kita ajak dia ke gereja, kita mulai kenalkan dengan namanya Alkitab, kita mulai kenalkan dengan namanya Tuhan Yesus. Tapi kuncinya apa? Di ketekunan. Kalau kita dalam hari kedua, ketika kita ditolak dan kita berhenti, maka kita tidak akan mendapatkan satu jiwa. Yang dimana ketika satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Next. Yang terakhir, mempunyai integritas dan fear of the Lord. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan sampai yang ke-11. Ini ayatnya cukup panjang. Yang berikutnya, hati yang terbeban terhadap jiwa-jiwa. Ini seperti Paulus dan Barnabas.
memberitakan Injil di kota itu, memperoleh banyak murid. Tapi lalu kembalilah mereka ke Listra, ke Ikonium dan Antioquia. Seperti Paulus yang dia mempunyai beban terhadap jiwa-jiwa. Dan satu persatu dengan tekun dan dengan gigih dia datangi. Yang terakhir adalah fear of the Lord. Ini akan dibahas lebih lagi nanti sore. Atau takut akan Tuhan, ini adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba lanjutkan untuk dua hal yang kita akan bahas pagi hari ini. Nanti Vincent akan nyambung lagi. Yang berikutnya adalah tentang nature and character of God. Ini bagaimana sifat asli dan karakter Tuhan itu kita kenali secara pribadi. Kalau bicara tentang nature, bicara tentang keilahiannya Tuhan. Di mana Tuhan tidak terbatas. Di Wahyu katakan, akulah Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Kita bicara juga tentang Tuhan yang maha kuasa, omnipotent, di mana segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita juga, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan adalah omnipresent. Tuhan yang hadir mengikuti setiap perjalanan hidup kita. Dari musim ke musim dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada. Dan Tuhan kenali hidup kita. Blueprint-nya jelas. Bahkan Mazmur mengatakan, sejak kita di dalam kandungan pun, Tuhan itu tahu detailnya. Ada juga satu hal yang sangat ajaib, omniscient. Tuhan itu maha yang mengenali dengan detail siapa jati diri kita. Bicara tentang karakter Tuhan, kita juga bicara tentang sifat Tuhan. Kita bisa lihat di sini tentang bagaimana nature dan karakter itu. Tuhan itu merindukan sebuah hubungan, relationship. Tuhan itu menghendaki adanya hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Begitu manusia pertama diciptakan Adam, Tuhan selalu, di manakah engkau Adam? Dan Tuhan mencoba menjalin sebuah hubungan dengan ciptaannya. Itu sifat karakter dari Tuhan yang tidak bisa terbantahkan. Ada satu titik di mana antara Tuhan dan kita itu harus nyambung. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan menginginkan sebuah hubungan, dan kita sebagai ciptaannya, kita adalah punya bagian yang sama untuk menyambut. Kalau kita cuek saja, kita nggak bisa menggenapi apa yang Tuhan rindukan. Tapi kalau kita meresponi dengan sangat kuat, saya percaya setiap kita akan mengenal Tuhan dari sudut pandang Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir, Tuhan yang omniscient, yang tahu dengan detailnya, Tuhan yang infinite, yang tidak terbatas, dan Tuhan yang omnipotent, Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana kita menjalani hidup dalam pengenalan akan Tuhan? Kita bisa baca ada 8, mungkin ada lebih dari ini, tapi saya coba ringkas. Mengenal Tuhan kita secara pribadi, membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab. Kita selama Bapak Ibu berjemaat di sini, kita selalu ditekankan dulu ada satu panduan untuk bacaan setahun. Kita bisa centang satu demi satu pasal mana yang kita sudah baca, dan itu menjadi panduan kita. Mungkin kita hari demi hari yang kita lewati sepanjang tahun ini, mungkin kita sudah baca 2-3 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Itu cara kita mengenali siapa Tuhan kita. Yang berikutnya, kita harus punya waktu dengan Tuhan. Waktu dengan Tuhan ini bisa dengan saat teduh, bisa dengan waktu kita berdua dengan Tuhan, waktu kita sembari membaca firman Tuhan, kita punya waktu untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Yang ketiga adalah hati yang murni. Matius mengatakan,
hati yang murni. Kalau seseorang tidak mempunyai hati yang murni, dia tidak bisa melihat Tuhan. Kemurnian hati ini yang mungkin dari setiap kita punya. Walaupun kita tidak tahu kita mempunyai, tapi saat kita merefleksikan, saat kita bercermin dengan firman Tuhan, sejujurnya kita tahu hati kita itu seperti apa. Mungkin saat kita mendengar tentang kisah Bartolomeus, kita mendengar tentang kisah Lazarus, hati kita bergejolak supaya Tuhan lekas sembuhkan. Tapi itu adalah hati kita di mana kita dimurnikan hari demi hari. Yang selanjutnya, yang keempat, kita punya haus dan lapar akan kebenaran. Kita gali, kita bisa lewat dengerin khotbah, baca buku, dan lain sebagainya. Yang kelima, belajar dari kesaksian orang lain. Yang keenam, taat melakukan yang Tuhan perintahkan. Dan yang kelima, ingat selalu siapa Tuhan kita. Mazmur 34 ayat 8. Selanjutnya slide-nya. Nah, kita mau belajar yang saya tadi sudah sebut tentang nature dan karakter, perbedaannya. Nature itu siapa Tuhan kita yang kita tidak sanggup menjadi dia, tapi kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu omnipoten, ya, Tuhan itu maha kuasa. Tapi bagaimana kita sebagai manusia ciptaannya bisa melihat Tuhan itu maha kuasa? Hal yang sederhana yang mungkin ini saya perlu saksikan. Saya melihat bagaimana perjalanan hidup bersama Tuhan itu seperti layaknya seorang bayi sampai dewasa nantinya. Dari lahir hanya bisa cengir, nangis. Kalau enggak nangis diceplein sama dokternya supaya nangis. Supaya apa? Refleksnya keluar. Dan dari perjalanan hidupnya, pelan-pelan dia bertumbuh dan mengenal siapa kedua orang tuanya, mengenal masyarakat sekitarnya, mengenal banyak hal. Mengiring Tuhan juga sama. Kita begitu lahir baru dibaptis, itu perjalanan awal kita mengiring Tuhan. Suatu kali saya mengenal Tuhan yang maha kuasa, mungkin buat Bapak Ibu sederhana, tapi buat saya itu sesuatu yang ajaib buat saya. Di awal-awal pernikahan saya 2010 yang lalu, saya mengalami proses yang benar-benar tidak mudah. Secara keuangan dipres, dipepet sampai habis semuanya. Dan di hari itu saya ingat sekali, sudah tidak ada bahan makanan di rumah. Mie instan yang biasanya semua rasa saya punya hari itu sudah enggak ada semuanya. Beras sudah enggak ada dan semuanya sudah habis. Dan saya hari itu sudah ngantor di Sekinah di Temanggung dan saya berangkat ke Temanggung naik motor seperti biasanya. Di sepanjang jalan saya coba doa, Tuhan, saya butuh mujizat. Tuhan yang omnipoten, yang maha kuasa itu bisa hadir. Dan sepulangnya saya sampai di rumah, ada 1 karung beras, 25 kilo. Saya di dalam sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di tempat ini, saya selalu katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang mensuplai semua kebutuhan saya. Seperti ketika Abraham dihadapkan membawa anaknya Ishak, dia berkata, Tuhan itu provider, Jehovah Jireh. Saya selalu katakan, saya tahu kenal siapa Jehovah Jireh itu dari mana? Dari saya tadi, yang pertama, membaca firman Tuhan. Dari kisah-kisah yang kita baca, kita bisa, oh Tuhan itu ternyata Tuhan yang Jehovah Jireh, yang menyediakan, yang maha kuasa, yang menjadikan tidak ada jadi ada. Dan saya hari itu deklarasikan, dari tidak ada beras, hari ini akan ada sumber bahan makanan. Dan pulang dari Temanggung, saya lihat 25 kilo beras di depan rumah. Saya mengira itu ada orang yang salah naruh karena kita nggak pesan beras sebelumnya. Ternyata ada saudara jauh dari Purworejo yang hari itu panen
dan tiba ingat keluarganya istri saya. Dan dia bawa 25 kilo beras itu di depan rumah saya. Sampai hari ini tidak pernah lagi. Dan saya kenal Tuhan yang saya sembah itu Maha Kuasa. Mungkin permasalahan Bapak Ibu semuanya beda-beda dengan saya. Tapi mari kita berkaca merefleksikan diri kita. Seperti nature, sifat alaminya Tuhan. Maha Kuasa. Mungkin Bapak Ibu butuh Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Dalam kesendirian kita, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kita menyatakan Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau omnipresent. Dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya, Tuhan yang tidak terbatas tadi sudah kita pelajari, yang tentang karakternya Tuhan. Siapakah Tuhan kita yang kita bisa memiliki karakternya? Ada banyak karakter Tuhan, penuh kasih, Tuhan itu kudus, Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu setia, adil, mengampuni, berbelas kasihan, memberi anugerah, Bapa yang baik. Saya mau bahas contohnya satu saja, mengampuni. Ini cukup seru karena saya ngalami. Kita bisa membahas, melihat Alkitab dari semua ayat kita bisa baca secara acak. Tapi kadang ya, kalau kita belum goal mengalami kemenangan di satu ayat, maka di hati kita ini akan berontak. Suatu kali saya ikut kegiatan retreat di satu kota, dan di situ sedang diajari tentang kuasa pengampunan. Menurut saya kuasa pengampunan itu enak kita dengar, tapi prakteknya ini sangat tidak enak sekali. Saya ini dilahirkan dari keluarga yang single parent, orang tua tunggal. Saya tinggal dengan ibu saya. Sejak bayi saya keluar brojol, saya nggak tahu siapa bapak saya. Hanya tahu namanya dari akte kelahiran, itu pun kalau saya waktu itu sudah mulai bisa baca tulis. Dari raport saya tahu, dari akte kelahiran saya tahu namanya. Dan satu ketika ada tantangan untuk siapa yang mau mengampuni. Dan saya berkata, wah ini sebuah pergumulan yang berat. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Tapi saya belajar berkaca kepada firman Tuhan. Hari itu kita diajari banyak hal tentang mengampuni. Orang yang 7 kali 7 jatuh, Tuhan tetap mengampuni. Sekalipun kita tergeletak, Tuhan bisa angkat hidup kita. Saya belajar di kisah Tuhan Yesus ketika dia menulis di tanah, dan siapa yang berdosa. Ditulis semuanya orang yang merefleksikan, oh ada dosa ini, dan orang tidak mau melempari orang yang berzina itu. Dan di situ Tuhan mengampuni. Saya mencoba, Tuhan ini tidak mudah, tapi saya harus melakukannya. Dan saya butuh sekitar 1 tahun untuk struggle, untuk membuat diri saya siap untuk melepaskan pengampunan. Hari itu saya sudah kerja di satu instansi swasta di Kota Magelang, dan saya kebetulan di bagian input data penjualan di komputer. Hari itu nggak tahu dari mana, itu hari yang ajaib, karena ada satu nota penjualan unit sepeda motor. Namanya jelas nama bapak saya. Alamatnya itu jelas alamatnya kakek saya. Beli 1 unit motor Suzuki Shogun. Dan saya itu mau nginput data, ini notanya, saya hanya pandangi ada kalau enggak 30 menit. Saya pandangi, saya bolak-balik, ini bener enggak ya?
Ini namanya nama bapak saya, alamatnya alamat simbah saya. Dan itu adalah cara Tuhan melunakkan hati saya. Hari itu saya ada nomor teleponnya, saya coba tanya ke bagian surveyor, Pak, orangnya bagaimana? Orangnya keras, Mas. Diajak omong angel, suruh DP aja rada angel, rada susah. Untuk down payment aja susah. Ya sudah, saya cuma renungkan, saya input, saya coba lupakan itu. Tapi selang 6 bulan di hati ini, tidak bisa untuk melupakan momen spesial di hari saya terima nota kwitansi itu. Saya coba datangi rumahnya, dan sampai akhirnya saya bisa bertemu dengan bapak saya seumur hidup baru sekali. Wajahnya saya nggak tahu, kira-kira seperti saya lah ya. Tapi di hari itu cukup aneh, karena apa? Ini misalkan rumah mbah saya, di mana bapak saya tinggal, ini gang kecil. Dan saya seperti orang Jawa umumnya, kula nuwun Pak, mau ketemu sama Bapak Ardi Rahidro, ya, saya bilang gitu. Bapaknya ada, oh ada Mas. Tiba-tiba bapak yang saya ajak ngomong ini, saya kula nuwun, membuka pintu rumah ini. Saya kan bingung, nggak didodok, nggak diapa, dibuka langsung. Dan dia masuk, nyelonong. Saya mikir, ini antara dua. Bapak yang punya rumah, atau ke dalam cari orangnya, saya bilang gitu. Dan tidak disangka beliau duduk di kursi tamu dan saya ada di situ. Saya berkata, saya mau ketemu sama Bapak Ardi Rahindro. Saya sendiri. Bapak saya saja nggak ingat saya loh. Saya aja nggak ingat wajah bapak saya panduannya cuma foto waktu di kartu nikah. Itu kan sudah 20 tahun yang lalu. Jadi saya panduannya cuma itu. Wajahnya kira-kira seperti ini, sudah. Dan hari itu saya bisa ketemu. Saya tahu bapak saya kondisinya seperti apa. Gemeteran semuanya, sangat takut. Mau diapain nggak tahu sama orang segede ini. Bisa tiba-tiba nongol ngaku sebagai anaknya. Dan saya cuma berkata, Pak, saya kesini, saya hanya mau mengampuni Bapak. Dah. Dan itu bapak saya nangis sejadi-jadinya. Di situ ada keluarganya yang baru dengan ketiga anaknya ada di situ. Mereka mendengar semuanya. Dan di hari itu saya tahu rasanya mengampuni. Itu sebuah perjuangan yang sangat susah. Cuma kalau kita bisa jebol itu, Bapak Ibu bisa tembus satu sisi tembok yang sangat membatasi kita. Kekecewaan, kepahitan, dan segala macam itu. Kalau kita bisa terobos, kita bisa mengalami sesuatu sukacita. Dan di hari itu, saya nggak pernah seseneng hati saya sebelumnya. Jadi saya berasa saya seperti kayak menang undian, menang lotre, menang segala hal saya menangkan. Karena apa? Ada satu hal yang sebelumnya membelenggu saya bisa dihancurkan. Oleh karena apa? Saya mulai melangkah dan saya taat melakukannya. Ini Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda. Tapi mau nggak mau tembok itu akan terus berdiri sampai kapanpun akan terus berdiri. Kalau kita nggak pernah melangkah dan meruntuhkannya. Kita bisa belajar tentang kekudusan. Kita bisa belajar tentang Tuhan yang setia. Di saat kita mungkin tidak setia mengiring Tuhan, Tuhan tarik lagi kita. Ayo nak, tarik lagi. Jalan bareng lagi dengan Tuhan. Kita bisa belajar tentang Bapa yang baik dan banyak hal yang kita bisa baca. Selanjutnya slide-nya. Karena ini nyambung antara nature, karakter, dan hati Bapa.
Saya mau buka kemarin waktu saya menyiapkan ini, ada satu ayat yang ini cukup menggelitik hati saya. Di Maliaki 4 ayat 6, ini adalah ayat terakhir di kitab Perjanjian Lama sebelum sebuah New Covenant, perjanjian baru dimulai bersama dengan Tuhan Yesus. Ayatnya berkata, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bangsa Israel menantikan sekitar 400 tahun sampai sebuah masa yang baru. Muncullah Tuhan Yesus. Mereka penantiannya cukup lama. Sampai muncul satu ayat ini, Maliaki 4 ayat 6. Di mana ada orang-orang yang bertemu kembali dengan sifat kebapaannya. Ada orang-orang yang tadinya mungkin punya roh yatim piatu, merasa tersendiri, merasa tersingkirkan, merasa terisolasi. Bukan karena COVID, tapi karena roh yang di dalam ini merasa tersakiti. Sehingga seperti lainnya orang yatim piatu. Dan Tuhan sedang akan memulihkan setiap kita. Saya suatu ketika bareng sama Ibu Siani sama tim yang lain, pelayanan sebuah kota namanya Maumere, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Saya ingat sekali, di mana kita harus cari sebuah pelayanan-pelayanan yang baru yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Saya coba cari di sana, dan akhirnya kita ketemu dengan sebuah yayasan di mana mereka ini menampung korban pelecehan seksual. Anak-anak SD yang harusnya masih sekolah SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, paling besar SMP kelas 2 kalau nggak salah. Mereka sudah harus gendong bayi yang ukurannya ya setangan, kecil banget sih bayinya. Ada dari mereka yang korban perkosaan dan segala macam. Dan di saat itu, saya seperti merefleksikan diri saya waktu bayi dulu. Mungkin saya itu seperti itu kali ya. Hanya tinggal dengan ibu yang seperti itu, dan saya di situ juga waktu melayani, saya paham betul dengan apa hati dari anak-anak yang sedang mengalami sebagai korban itu. Kita coba kuatkan mereka, kita banyak ajari tentang kesaksian-kesaksian hidup kita. Dan itu memacu mereka supaya mereka bisa kenal bahwa mereka bukan lagi orang yang punya spirit yatim piatu, tapi ada Tuhan yang memperhatikan hidup mereka. Sampai hari ini pelayanan ini masih berjalan di Maumere, dan orangnya selalu berganti-ganti. Dan mereka tetap melakukan bagiannya, walaupun dari yayasan yang berbeda, cuma kita bersinergi dengan mereka. Di tahun yang sama, di hari yang sama, minggu yang sama, kita juga melayani, kita masuk ke satu area prostitusi, di satu kelurahan yang terkenal di sana. Kita kumpulkan, kita mikir apakah ada yang datang nantinya di seminar yang kita buat. Ternyata berjubel, banyak orang yang datang. Dan akhirnya mereka dengan kesaksian-kesaksian kita, mereka disentuh oleh Tuhan. Itu adalah waktunya Bapa, roh kebapaan itu. Enggak pandang siapa gender kita, apa kita laki-laki atau perempuan, dari strata apapun kita, dari orang biasa, menengah sampai yang kaya pun, enggak memandang itu. Tapi hati bapak-bapak itu ditaruh Tuhan buat setiap kita. Untuk siapa? Memenangkan orang-orang yang terhilang di luar sana. Di mana nantinya ketika mereka dipulihkan, mereka akan membawa hal yang sama, hidup yang sama, yang akan menyembuhkan banyak orang. Yang berikutnya Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kita harus sadari bahwa setiap ciptaan Tuhan
Itu dibentuk spesial yang tadi saya bilang di Mazmur dikatakan, di dalam buah kandungan kita pun, kita ini dibentuk sama Tuhan. Satu demi satu punya ciri yang berbeda. Pak, kalau kita dari hal yang keluarga yang tidak harmonis bagaimana? Tadi saya sudah ceritakan bagian saya seperti apa. Bukan lagi tidak harmonis, seperti orang yang seperti dibuang. Dan saya pun bisa. Pak, kalau kita mau berangkat dari keluarga yang sekarang sedang mengalami suatu kendala dan masalah keluarga bagaimana? Kita bisa berkaca dari saudara-saudara kita yang lain yang punya masalah yang sama tapi mereka juga bisa mengalami kemenangan di dalamnya. Mungkin kita menganggap hidup kita yang paling rendah, yang paling hancur. Karena apa? Kita nggak pernah berkaca dengan orang sekitar kita. Tapi kalau kita mau berkaca, kalau kita mau melihat sekitar kita, dan kita akan merasa bahwa hidup saya ini ternyata nggak hancur-hancur amat. Hidup saya ini ternyata nggak bobrok-bobrok banget lah. Masih ada satu hal yang Tuhan sangat harapkan untuk kita membawa hati Bapa kepada saudara-saudara kita. Beberapa waktu yang lalu, saya sama Ikhlas di waktu kita pembagian sembako, saya dapat jatah di beberapa tempat kecamatan. Waktu saya mau suatu kali mau survei ke satu daerah, tiba-tiba di data itu muncul 2 desa. Dan saya fokusnya di hati itu pengen ke daerah itu. Nggak tahu kenapa. Saya nggak kenal daerah itu, nggak punya koneksi di sana, nggak tahu daerahnya mana, lewat jalan mana saya nggak tahu. Tapi begitu saya masuk ke daerah itu, kita bisa melihat sebegitu banyak orang yang terkena gangguan mental. Sebegitu banyak di 2 desa itu orang yang mengalami kegilaan. Ternyata setelah kita masuk, kita coba melakukan pendekatan, tim-tim yang lain juga mengalami follow up di tempat yang sama. Dan sampai hari ini setidaknya sudah ada 1-2 keluarga yang kita rutin untuk komunikasi dan akhirnya mereka boleh sedikit membaik kondisinya. Jadi bagian kita mulai melangkah, terobos semua palang yang di depan, coba melangkah karena apa? Mandatnya sama, bagian kita sama sebelum masuk ke perjanjian yang baru. Bagian kita adalah sama, membuat hati Bapa kembali kepada anaknya dan anak-anak kembali mengenal siapa Bapanya. Itu bagian kita. Di perjanjian baru diperbarui sama Tuhan. Jadikanlah mereka murid, baptislah mereka dalam namaku, dan kau akan disertai dengan kuasa dan otoritas. Sebuah repetisi dari apa yang Tuhan rindukan, sebuah pengulangan dari apa yang Tuhan mandatkan, dari perjanjian yang lama ke sebuah perjanjian yang baru. Yang berikutnya, 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, Tuhan adalah seperti seorang bapa yang memiliki hati kebapaan bagi setiap anak-anaknya. Tidak memandang posisi kedudukan, tetapi oleh karena sebuah pilihan. Tuhan merindukan sebuah hubungan yang terus bertumbuh dengan setiap kita. Kasih Tuhan adalah sebuah dasar atau pondasi atas setiap hal yang kita percayai dalam kehidupan kekristenan. Yang tadi pertama saya kali bilang bahwa kita ini seperti layaknya manusia yang bertumbuh. Semakin kita dewasa dalam kekristenan, semakin kita mengenal siapa Bapa kita. Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita. Suatu kali dari sifat kebapaan ini, saya sama dengan tim ada satu pelayanan di luar pulau.
di Lembata, di NTT. Besok adalah kita berangkat. Sehari sebelumnya, anak saya yang kecil, Joel, itu masih umur 1,5 tahun, lagi seneng jalan, lagi seneng lari-lari di sekitar rumah. Dia mainan sekitar situ, dia kondisinya lagi nggak enak badan sebenarnya. Cuma entah kenapa dia lari, tetap ya kayak anak kecil sih ya, sekolahnya lari-lari sini, lari sana. Dan dia jatuh di bagian dahinya sini, kena terbentur besi siku, tahu ya besi siku, sampai kelihatan putih tulang di dalamnya. Di hari itu, saya lemes-lemesnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bengong lihat anak saya sini berkucuran darah. Besoknya saya harus berangkat ke mana? Ke NTT. Dan ini buat saya, ini memang harus saya lewati. Saya waktu itu hanya ingat prosesnya Abraham mau mempersembahkan Ishak gitu aja. Itu hanya ayat yang terlintas. Dan di hari itu saya bilang, Tuhan kalau memang hari ini mempersembahkan yang terbaik, yang disayangi, yang sangat disayangi oleh orang tuanya, saya relakan. Jadi kita bawa ke rumah sakit sesegera mungkin, ditolong, dan anaknya sadar lagi, hidup sampai hari ini. Waktu diperban, sampai di rumah, kira-kira ngapain? Lari-lari lagi, nggak ngerasakan sakit. Itulah anak-anak. Dan di hari itu, saya harus memilih, mau tetap berangkat, atau diam di tempat. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi hari itu saya berkata di hati saya, semua yang hari ini saya lihat, saya alami, saya mau tuntut lebih dari 1000 kali lipat jiwa-jiwa yang nanti saya akan tuai. Dan hari itu saya berdua sama ikhlas, Lembata, nggak salah sekitar 13.000 jiwa. Kita kumpulkan, kita datangi dari sekolah demi sekolah, kampung demi kampung. Kita buat acara segala macam. Total sekitar 13.000 jiwa. Dan saya berkata, Tuhan, ini adalah persembahan sebagai ganti atas apa yang aku alami sebelum aku berangkat. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang berbeda dengan yang saya alami. Mungkin kita dibenturkan dengan satu keadaan. Tapi percayalah, Tuhan itu tadi apa? Omnipresent. Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan nggak hadir, saya nggak akan sepintas muncul itu ayat, nggak akan. Karena apa? Kita mengenal Tuhan itu dari seperti layaknya bayi tadi. Dari hari ke hari kita baca firman, merenungkan firman. Dan di situ pengenalan kita akan lebih ajaib lagi. Slide selanjutnya, slide yang terakhir. Ini konklusinya, kesimpulannya. Tidak ada hati yang terlalu keras. Kalau Bapak Ibu mencoba membuat benteng sekuat benteng Takeshi di game-game Jepang itu, benteng Takeshi, yang sangat kuat berlapis-lapis, tetap Tuhan nantinya akan menjebol hati kita. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang menginginkan sebuah hubungan. Kalau kita baca Lukas 15, kisah tentang anak bungsu, di hari itu anaknya bertobat. Anaknya berlari menghampiri bapaknya. Bapak itu juga berlari menghampiri anak bungsu itu. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah. Dengan kata lain apa? Tuhan itu merindukan sebuah hubungan. Sangat merindukan, sangat menantikan. Bayangkan kalau di sekitar kita seseorang yang kita kenal, sudah lama menjauhi kita. Tiba-tiba dia membuka diri lagi untuk berteman dengan kita.
maka yang kita lakukan apa? Kita akan membuka diri selebar-lebarnya supaya orang ini kembali ke komunitas kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu membuka hatinya dan berlari menghampiri anak bungsu itu. Dialah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Miracles atau mujizat itu sebuah proses yang cepat atau instan. Tapi kesembuhan itu butuh proses. Banyak dari kita yang mengalami mungkin luka hati, luka batin. Itu enggak bisa instan. Butuh proses. Pengenalan akan Tuhan pun juga butuh proses. Enggak bisa instan. Hari ini kita belajar satu hal. Nanti Vincent sambung lagi tentang hal yang lain lagi. Sore nanti kita akan dibekali dengan banyak hal yang lebih ajaib lagi. Dan saya percaya supaya apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Kita berkaca melihat seperti Tuhan melihat tentang masalah kita, bukan seperti kita melihat masalah kita yang seperti tembok. Bagi Tuhan, ada satu ayat yang katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita, tidak ada juga yang tidak ada yang mustahil. Kita ini sejajar, dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Bagaimana yang maha kuasa omnipoten itu bisa masuk ke dalam hati kita saat kita mulai berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kita sudah belajar tentang nature dan karakter dan hati Bapa. Sebentar kita dengarkan lebih lagi tentang identity yang Vincent akan sampaikan. Puji Tuhan. Kita akan belajar tentang identity atau identitas. Tapi hari ini akan berbeda. Mungkin boleh dibagikan kertas dan bolpennya. Terus juga pemain musik mungkin boleh naik ke atas. Karena hari ini kita selain membahas tentang yang apa tadi yang sudah Ko Budi sedikit share, terus kita bahas lagi review dari yang lalu. Ini tentang identitas dari kita di dalam Kristus. Bagaimana Tuhan ini membentuk kita menurut gambar dan rupanya, dan Tuhan memberikan kuasa. Dan bagaimana kita mengalahkan semua dusta yang ditebarkan oleh si jahat dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terus bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup. Ketika hati Bapa itu kita terima, ketika hati Bapa itu dipulihkan. Kita berjalan, kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita melihat kasih Bapa, kita melihat bahwa Tuhan ini menjadi Bapa yang baik atas kita. Next. Ada dua hal yang sangat merusak identitas kita. Yang pertama adalah comparison atau membanding-bandingkan. Ada banyak waktu di dalam kehidupan kita di mana comparison ini datang dan si jahat terus menembakkan panah-panah comparison. Comparison ini adalah artinya membandingkan atau perbandingan, di mana kita akan dituntut dengan si jahat. Kamu lihat orang lain. Di mana kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Di mana kita mulai tidak melihat Tuhan sebagai refleksi diri kita. Tapi di mana kita mulai melihat orang lain sebagai refleksi kita. Artinya apa? Loh, ada perbedaan. Kenapa dia lebih? Kenapa dia kok lebih mengalami kesuksesan? Kenapa kok dia? Kenapa kok dia? Kenapa kok aku kurang? Kenapa kok aku kurang? Kenapa kok aku kurang? Itulah comparison. Comparison didebarkan oleh si jahat sebagai kebohongan. Dan yang kedua adalah gosip. Gosip juga ditebarkan oleh si jahat
sebagai kebohongan yang dibilang, mulailah si jahat ini menginfluence kita untuk tidak melakukan loving confrontation, tapi kita bicara di belakang. Ketika kita mulai menghadapi sesuatu hal, atau kita mengalami sebuah progres, crash, pembentukan batu yang digesek antara satu sama lain, tapi kita tidak menyelesaikan itu secara pribadi, tapi kita menggosip dengan orang lain. Kita mengalami satu hal yang dilakukan bukan pemberesan, tapi kita pasang status di WhatsApp, kita pasang status di Facebook, di semua sosial media. Ketika kita mengalami sesuatu, kita ngomong tentang orang lain di belakang. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang iblis tebarkan. Tapi hari ini kita akan sama-sama tulis di kertas itu semua kebohongan yang iblis pernah tuliskan, yang iblis pernah tulis di hidupmu, yang iblis pernah bisikan di telingamu. Semua kebohongan itu kita tulis sama-sama. Dan kita akan hancurkan itu. Karena setelah itu kita akan ganti dengan kebenaran. Sudah dibagikan bolpen dan kertas. Jadi kita akan sama-sama tulis setiap kebohongan. Kita akan sama-sama tulis. Contohnya, iblis berkata, yang tadi kau Budi share, ada spirit yatim piatu atau orphans. Kita balikan itu, kita akan balikan itu. Mungkin iblis berkata, you are not enough. Kamu ini tidak cukup, kamu tidak pernah cukup baik. Mungkin ada trauma-trauma masa lalu. Tulis semuanya, tulis semuanya. Trauma yang sudah pernah kita lewati, mungkin kita waktu kecil pernah dicaci maki. Dikatakan kita ini bodoh, dikatakan kita ini tidak mampu, atau kita ini di dalam pelajaran sekolah dikatakan kamu ini gak bisa, kamu ini tidak cukup baik. Kita tulis semua kebohongan itu. Dan nanti saya minta kalian bawa pulang kebohongannya. Dihancurkan dulu di sini. Dan nanti di rumah silahkan buang. Silahkan sobek-sobek itu. Kalau saudara dipimpin Tuhan untuk bakar itu, bakar. Karena apa? Karena hari ini kita semua akan membalikan keadaan. Hari ini kita akan membalikan identitas kita. Mungkin selama ini kita menjadi budak dari dosa. Mungkin selama ini kita tidak mempunyai karakter-karakter Kristus. Kita tulis semua sebagai tindakan profetik di kertas itu, di kertas yang pertama. Walaupun misalnya iblis pernah tebarkan kebohongan, sebuah kecacatan atau sebuah penyakit di dalam hidup, tulis juga semua kebohongan-kebohongan yang iblis pernah taburkan. Jangan biarkan itu benih kebohongan yang dia taburkan itu tumbuh di dalam hati kita. Tapi hari ini kita mau ambil semua, kita mau cabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita minta Tuhan hancurkan ini. Karena hari ini Tuhan akan gantikan kita. Setelah saudara tulis semuanya, setelah kita tulis semuanya, kita akan sama-sama balikan keadaan dengan ini. Mazmur 139. Dan sembari musik menyanyikan, ada satu lagu yang sangat memberkati. Lagu ini dari Hillsong. Dia berkata, who you say I am. Tidak lagi kita melihat
Who other people say I am? Siapa orang lain bilang tentang diri kita? Bukan lagi tentang apa yang iblis katakan, tapi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan lihat di hidup kita. Sebari saudara tulis, sebagai pujian ini terus dinaikkan. Ketika saudara selesai, kita akan mulai dengan kertas yang kedua. Kita akan tulis membalikan keadaan. Dan setelah ini saya minta teks lagu ini. Tapi sebelumnya kita akan buat di kertas yang kedua. Ini adalah salah satu contoh seperti yang pernah saya buat. Kamera mungkin ini adalah salah satu contoh. Bisa kelihatan? Ini adalah salah satu contoh yang saya buat. Di sini ada tertulis His beloved. Di sini ada tertulis God is faithful, Allah yang setia. Di sini ada tertulis nothing is impossible for God. Di sini ada tertulis truth atau kebenaran. Di sini ada tertulis no longer slave. My future is in God's hand, worthy in His eyes. Tulis semua, I am healed, I am loved. Tulis fruitful. Tulis hal-hal apapun yang menjadi pembalikan keadaan. Tulis hal-hal apapun yang menjadi identitas kita yang baru. Tulis semuanya. Karena pada hari ini Tuhan bilang, I'm a child of God. Kita tidak lagi menjadi slave. Kita tidak lagi menjadi budak. Tuhan, inilah kami. Ini kami Tuhan. Kami adalah apa yang Kau katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang orang lain katakan. Hari ini kami berdiri Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Hari ini kami berdiri Tuhan. Tidak ada lagi roh orphan atau roh yatim piatu. Boleh Bapak Ibu, kalau kertas yang kedua sudah selesai, kertas yang pertama boleh dilipat-lipat, bawa pulang. Lakukan hal profetik, tanya Tuhan, kalau mau dibakar, dibakar. Kalau mau disobek-sobek, dihancurkan, dihancurkan. Kalau perlu diinjak-injak. Tapi di kertas yang kedua ini, kita akan angkat sama-sama. Dan kalian secara pribadi yang tahu apa identitas yang Tuhan taruh di hidup kita. Mungkin Tuhan taruh di hidup kita panggilan untuk menginjil. Mungkin Tuhan taruh di hidup kita panggilan untuk menjadi raja. Kita pribadi demi pribadi yang tahu. Dan kita sudah tulis semua di situ. Ada identitas yang baru. Bahwa kita tidak lagi menjadi slave atau budak. Dan hari ini kita menjadi anak Allah. Kita hari ini memiliki hak untuk mempunyai akses ketemu dengan Bapa kita dengan mudah karena kita adalah seorang anak. Kita hari ini tidak lagi melihat apa yang orang lain katakan, apa yang dunia katakan terhadap kita. Tapi hari ini kita lihat Tuhan. Apa yang Tuhan katakan,
Apa yang Tuhan pernah tanam di hidup kita? Apa nubuat yang pernah disampaikan dalam hidup kita? Itu yang akan menjadi satu titik di mana terjadi perubahan. Seperti Tuhan membalikkan tangan. Dan setiap identitas yang sudah Engkau tanam dalam hidup kami, hari demi hari diperkuat dan diperkuat. Dan detik demi detik, proses itu biar terus berjalan di dalam hidup kami. Lakukan dan kerjakan terus Tuhan. Walaupun kadangkali kita tidak bisa melihat. Kita tidak melihat Engkau bekerja, tapi kami percaya. You are still working in our life. Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam setiap hati. Dan biar di satu lembar kertas ini kita akan bawa pulang. Dan ini menjadi perjanjian antara kita dan Tuhan. Sebuah covenant yang baru. Sebuah covenant yang baru. Dan biar terjadi sebuah pemulihan demi pemulihan di dalam hati dan kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dan biar termeterai di dalam kehidupan setiap kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi identitas di dalam kehidupan setiap kita. Jadi termeterai sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan kita percaya. Semua yang percaya katakan amin.